Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Semangat ya. Oke, karena hari ini Sabtu, jadi meskipun kalian hari ini tetap belajar di sekolah, harapan saya tetap semangat seperti itu. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan untuk bukunya bisa disiapkan, alat tulisnya sudah siap semuanya. Oke, kalau sudah, hari ini tadi sudah menjalankan piket kebersihan, sudah kelasnya sudah bersih ya. Oke, itu. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Mas Wisnu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran teman-teman kalian. Zaskia hadir. Yuana, Lista, Yugo, Violina, Nasila, Miyoshi, Wisnu, Muhammad Firman, Muhammad Yusuf, Muhammad Fajar. Muhammad Fajar sakit. Oke. Kemudian Muhammad Azam, Muas, Muhammad Ihsan, Nova, Ramudita. Oke, berarti yang hari ini yang tidak masuk Muhammad Fajar ya. Oke, karena di hari ini tuh kita masih musim penghujan. Jadi kita lanjutkan. Tadi sudah saya presentasi satu persatu, kemudian Mas Muhammad Fajar sakit ya. Harapannya tolong karena di musim penghujan ini kalian bisa menjaga kesehatannya. Silakan dijaga untuk istirahat yang cukup, kemudian aktivitas yang di luar bisa dikurangi. Kemarin kita sudah belajar terkait bagaimana kita mendeteksi terkait dengan risiko terhadap kerja di dalam bidang PPLG seperti itu. Kalian kan di sini adalah siswa SMK yang memilih program keahlian PPLG. Di sini kan kalian kelas 10 sehingga di kelas 10 ini kalian diperkenalkan terkait dasar-dasar di dalam PPLG seperti itu. Hari ini kita lanjutkan materi di pertemuan kemarin, yaitu kita di sini nanti akan membahas terkait dengan lebih dalam bagaimana bahaya kerja dan pengendalian risiko di dalam bidang perangkat lunak dan pengembangan game seperti itu, atau biasanya
kita singkat sebagai PPLG. Ya, itu. Di situ nanti kalian akan saya ajak untuk diskusi, kemudian kita berliterasi sehingga kalian bisa berargumentasi, menjelaskan, menyimpulkan, bahkan bisa mendesain bagaimana nanti kita bisa mendeteksi terkait dengan bahaya kerja dan pengendalian risiko di dalam bidang PPLG. Itu. Kemudian selanjutnya ketika kita berbicara di sini terkait dengan bidang PPLG, terkait dengan bahaya kerja. Kalian kan di sini adalah siswa SMK yang memilih kompetensi keahlian PPLG di kelas 10 kan, gitu. Kira-kira kalau kalian ketahui bahwa ketika kita berada di dalam sebuah ruang kerja, karena kita kan di sini menggunakan perangkat komputer ya. Ketika kita menggunakan perangkat komputer, otomatis semua bidang kerja itu pasti ada bahayanya, gitu. Jadi ibaratkan ketika kalian kerja, kenapa kok masa usia kerja antara pekerja yang ada di pabrik dengan mungkin yang ada di kantor itu lebih singkat dibandingkan mungkin di dunia kerja seperti guru juga. Kenapa kok guru itu usia pensiunnya 60, kemudian dosen itu ada 65, kemudian kalau pekerja pabrik itu rata-rata 50, 45 itu sudah tidak dipekerjakan lagi. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, penyebabnya yaitu terkait dengan adanya hubungan bahaya kerja di sini. Jadi misalkan kalau kalian kerja di industri, itu pasti nanti ada efeknya. Terutama kalau kalian berhubungan dengan kerja di hal-hal yang menimbulkan suatu radiasi. Gitu. Sehingga tingkat kerentanan kesehatannya itu lebih tinggi dibanding kerja-kerja yang ada di kantor. Sehingga itu menyebabkan waktu kerja antara yang bekerja di industri, di pabrik itu lebih singkat daripada yang bekerja di kantor. Nah, dari situlah nanti kita hubungkan terkait dengan materi ini masalah bahaya kerja dan pengendalian risiko seperti itu. Nah, saya tanya terlebih dahulu di sini, ketika kalian menggunakan laptop, gitu kan, kalau kalian programming, praktek dan sebagainya, kira-kira bahaya apa yang mengancam kalian? Apa? Virus. Terus ada lagi sakit mata. Terus ada lagi kalau kalian kira-kira menggunakan laptop tadi terus kemudian sakit mata. Terus ada lagi nggak? Salah nolokin kira-kira apa? Pegel, koyoknya pegel, punggungnya capek. Terus ada lagi. Kira-kira bahayanya kalian coba kalian rasakan ketika gini aja satu hari disuruh coding. Kalau kalian praktek kan kita sistemnya blok dari jam 7 sampai jam 2, jam 1. Kira-kira tadi sakit punggung, sakit mata dan sebagainya, pusing. Itu adalah salah satu risiko kerja ketika nanti kalian bekerja di dalam bidang PPLG. Apalagi kalau kalian nanti jadi programming, tentunya itu nanti yang mungkin kalau kalian harus siasati lah. Makanya pagi hari ini kita akan berdiskusi bagaimana kita mengenali bahaya risiko dan mengendalikannya supaya tadi yang dijawab tadi apa? Supaya tidak sakit mata, mungkin minus, kemudian sakit punggung, kemudian mungkin bisa jadi itu ada konsleting listrik, laptop kalian mungkin ada sesuatu yang aliran listriknya itu mungkin bisa jadi ada kabel yang mengelupas dan sebagainya. Itu bagaimana mengendalikannya itu nanti kita bahas di dalam diskusi pada pembelajaran hari ini. Seperti itu bisa dipahami? Oke. Silahkan nanti kita akan menganalisis permasalahan. Jadi Pak Okta tampilkan terkait dengan problem statement atau problem permasalahan. Kemarin sudah saya share di grup kelas kalian. Tapi di sini untuk mempermudah nanti langsung saja untuk mengecek di dalam LKPD kalian. Ini kemudian supaya untuk mempermudah yang bagian belakang mungkin saya bagikan terlebih dahulu. Kelompok 1.
kelompok 2. Ya. Bentar. Itu LKPD-nya saya bagi dulu, jangan dikerjakan karena nanti saya tentukan untuk kelompoknya, ya. Kita bahas terkait dengan problem yang silakan LKPD-nya dibuka. Kalau di situ tidak ada, bisa lihat di depan. Ini kelompok sebelum masuk kelompok untuk menganalisis, kita bagi kelompoknya terlebih dahulu. Silahkan untuk Zaskia, Yuna, Prista, sama Yugo, angkat tangan. Oke, itu masuk ke kelompok 1 ya. Kemudian selanjutnya Violina, Nasila, Miosi, Wisnu, kelompok 2. Terus selanjutnya Muhammad Firman, Muhammad Yusuf, Muhammad Fajar, Muhammad Azam, kelompok 3. Terakhir Muas, Zulkarnain, Muhammad Ihsan, Nova, dan Pramudita, kelompok 4. Itu. Nah, sebelum masuk untuk LKPD-nya, mari kita baca terlebih dahulu permasalahan yang ada di dalam pengendalian bahaya kerja dan pengendalian risiko. Silakan untuk kelompok 1 untuk membacakan terkait dengan problem statement-nya. Kelompok 1 sini. Silakan dibacakan. Kegiatan. Namun terlalu lama menggunakan komputer dapat meningkatkan peluang untuk mengalami cedera. Penggunaan komputer yang tidak tepat dapat menyebabkan nyeri otot dan persendian, cedera bahu, lengan, pergelangan tangan atau tangan, dan kelelahan mata. Nyeri punggung dan leher, sakit kepala, dan nyeri bahu dan lengan adalah cedera umum yang berhubungan dengan komputer. Masalah otot dan persendian itu dapat disebabkan atau diperburuk oleh desain workstation, meja yang buruk, postur tubuh yang tidak baik, dan duduk untuk waktu yang lama. Meskipun duduk membutuhkan lebih sedikit usaha otot daripada berdiri, namun masih dapat menyebabkan kelelahan fisik. Posisi duduk dalam jangka waktu lama akan menahan bagian-bagian tubuh tidak bergerak. Hal ini dapat mengurangi sirkulasi darah ke otot, tulang, tendon, dan ligamen sehingga terkadang menyebabkan kekakuan dan rasa sakit. Jika meja kerja tidak diatur dengan benar, posisi statis ini dapat memberi tekanan lebih besar pada otot dan persendian. Jadi tadi dari kelompok 1 sudah membacakan problem statement-nya ya. Sekarang kita lakukan diskusi. Nanti saya bimbing untuk mengerjakan bagian-bagian KPD yang sudah kalian dapatkan ini tadi. Silakan yang sudah terbentuk kelompok tadi untuk membentuknya dibelakangkan. Kita silakan kalian diskusi. Mulai dari sekarang. Oke, kelompok 1 silakan di sini untuk berdiskusi terkait dengan tadi menganalisis permasalahan yang ada di situ. Kemudian yang kedua, kelompok 2 itu silakan menganalisis dari LKPD gambar problem statement yang ada di situ. Kemudian yang ketiga, mencari bagaimana solusi di dalam mengendalikan resiko bahaya kerja di PPLG. Dan yang keempat, nanti kalian akan menyimpulkan terkait dengan apa yang sudah didiskusikan dari kelompok 1, 2, dan 3 itu. Di situ sudah ada kegiatan di LKPD-nya. Silahkan kalian berdiskusi. Nanti jika kalian tidak paham atau belum memahami, silahkan ancungkan tangan. Kemudian nanti akan saya bimbing seperti itu. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Silahkan untuk diskusinya dimulai. Kemudian saya tambahkan juga
Untuk mempermudah kalian menganalisis, kalian bisa melakukan literasi. Pak Okta, kalian bisa buka handphonenya silakan dibuka. Itu Pak Okta sudah mengirim bahan ajar. Lah, bahan ajar itu nanti juga bisa kalian jadikan salah satu panduan untuk menganalisis permasalahan yang ada di LKPD. Itu ya, silahkan di-download, kemudian itu bisa dijadikan menganalisis yang diminta di LKPD itu apa. Kalian akan menelaah, menganalisis, kemudian nanti berargumen dan sebagainya. Gimana? Ya, di Ayu berpikir kritis, semua yang lain juga bisa memperhatikan. Di situ setelah kalian selesai bernalar itu ada dua gambar yang benar dan yang tidak. Lah dari situ kalian silahkan menganalisis terkait dengan apa perbedaannya dari kedua gambar itu. Ya, bisa dipahami? Oke, dilanjutkan. Kelompok yang lain ada yang ditanyakan untuk aktivitasnya?
Kalau yang sudah pasti langsung aja ditulis di LKPD-nya nanti. Waktunya kurang lebih tinggal 10 menit lagi.
Bagaimana kelompok 1? Ada kendala? Sudah selesai. Tadi di kelompok 1 diminta apa di LKPD-nya? Menelaah hasil problem statement ya di situ ya. Ada berapa poin di situ? Poin pertama apa? Kemudian yang kedua? Ya, dan yang ketiga? Cara menghindari ya. Oke, berarti yang poin 1 itu peluangnya apa aja yang di bahaya kerja ya. Kemudian selanjutnya yang kedua itu dampaknya. Terus yang terakhir bagaimana cara menghindari atau mengendalikan tadi bahaya supaya tidak tidak menerima kekalian gitu ya. Itu dampaknya itu tidak kalian alami maksudnya itu. Oke, bagus. Silahkan dilanjutkan lagi diskusinya. Untuk kelompok 2 ada masalah? Tidak, di poin kedua di kelompok 2 kalian diminta untuk bernalar ya. Oke, dari situ ada gambar. Itu gambar apa kira-kira?
posisi duduk dan jarak pandang. Berarti di sini adalah posisi duduk yang benar supaya kalian tidak akan istilahnya merasakan tadi yang di awal ya tadi ya, kelelahan, kemudian sakit punggung, kemudian lehernya itu pegel-pegel, kemudian jarak pandang mata dengan komputer ini juga ada ketentuannya. Itu coba silakan dilanjut lagi ya. Kemudian di kelompok yang ketiga ada permasalahan dalam mengerjakan LKPD-nya yang kegiatan berargumen ya. Jadi kan yang di kelompok 3 tadi kan kalian sudah bisa mengkreasi dari gambar ini gambar menggunakan posisi duduk yang benar ya. Itu yang benar poin-poinnya ada berapa poin ini? 6 ya. Ada 6 itu sudah bagus. Selanjutnya di ayo berargumen lah. Ketika nih di sini sudah berhasil, sudah bagus. Selanjutnya di argumen ini kalian coba di situ setelah kalian berhasil mengetahui prosedurnya tadi yang sudah kalian itu, kemudian silahkan kalian menganalisis. Kemarin kan sebelum pembelajaran ini kan di pelajaran yang lain kan juga masuk ke lab kan. Nah di sini kalian akan dimintai sebuah argumen kira-kira di lab kita itu, di lab komputer itu apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada di sini gitu. Nah, kalau sudah sesuai itu silahkan apa aja yang sudah sesuai, kalau yang belum apa. Misalkan di lab itu kemarin kalau nggak salah di lab jaringan itu kursinya nggak ada sandarannya. Nah, itu kan nggak sesuai. Itu lah ini ditulis di sini. Jadi kalian silahkan mengkritik, memberikan argumen penilaian terkait dengan lab kita itu apakah sudah sesuai atau belum sesuai untuk mendukung supaya kita tidak terkena resiko di dalam bidang PPLG. Paham? Oke. Kemudian kelompok 4 ada masalah? Tidak ya, sudah ya. Itu kalian nanti menyimpulkan dari hasil dan nanti mungkin bisa ditambahkan dari hasil kelompok 1, 2, 3. Kemudian kalian bisa menyimpulkan juga hasil tadi kegiatan literasi yang ada di buku di bahan ajar itu yang sudah saya share. Oke, silakan dilanjutkan. Kalian tidak usah ragu-ragu tadi yang kelompok 3 terutama itu untuk menilai lab kita apakah sudah sesuai atau belum ya. Jadi silahkan kalian analisis, kemudian nanti itu bisa jadi nanti saya tampung itu aspirasi kalian, saya sampaikan ke sekolah bahwa memang mungkin beberapa lab komputer yang ada di sekolah kita memang belum sesuai dengan prosedur seperti itu. Sehingga mengakibatkan ya tadi terkait dengan resiko kerja atau mungkin bisa dikatakan kalau kita belum bekerja berarti resiko ketika praktikum gitu kan. Ketika praktikum di lab komputer itu karena kan kita sistemnya blok dari jam 7 sampai kalian jam 1 2 itu kalian harus praktek ngoding. Kalau semisal komputer labnya itu tidak sesuai dengan prosedur, ya tadi pasti yang disebutkan tadi di awal oleh kelompok 4 itu leher kalian pegal, kemudian mata mungkin juga panas, kemudian punggung juga akan berdampak seperti itu yang dirasakan. Makanya di kelompok 1 tadi ada yang nyeri otot, kemudian ligamen akan nyeri dan sebagainya itu ya karena memang kondisi tidak sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan SOP penggunaan komputer gitu ya. Oke, silahkan dilanjut untuk diskusinya, masih ada waktu 5 menit. Di sini nggak kelihatan.
Jadi coba nomor berapa? Sini. Nomor 3, kegiatannya menurut Anda bagaimana implementasi prosedur posisi penggunaan yang baik dan tepat ketika berada di laboratorium komputer sekolah. Nah, ketika kamu di lab komputer sekolah itu, nah bagaimana kalian mengimplementasikan prosedur tadi loh, prosedur yang duduk yang benar itu. Nanti dituliskan di sini, misalkan harus duduk dengan, itu kan ada tuh di bahan ajar, ada duduk dengan berapa derajat, kemudian jarak pandang berapa, lah itu yang diimplementasikan. Itu di bahan ajarnya sih. Ya, sama-sama. Sekarang dilanjut.
Bagaimana? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah? Kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Tinggal dikit. Ya. Kelompok 4? Hampir selesai. Oke. 1 menit lagi ya. Oke, saya tanya dulu nanti kelompok 1 yang perwakilan ke depan membacakan hasil diskusinya siapa? Zaskia, Johanna, Prista atau Yugo? Yugo. Oke. Kemudian kelompok 2 siapa? Violina apa Natsila? Apa Miosi atau Wisnu? Vio. Oke, Vio yang maju. Kemudian yang kelompok 3 yang maju siapa? Yusuf. Oke. Kelompok 4 Farah apa Fadil? Siapa? Yang milih Fadil siapa? Angkat tangan. Ya udah berarti Fadil ya. Oke, nanti kelompok 1 diwakili Yugo, kelompok 2 Vio, kemudian kelompok 3 Yusuf, sama kelompok 4 Fadil itu ke depan. Oke, cukup ya waktunya ya, sudah selesai. Nanti semisal teknisnya nanti ketika kalian memaparkan silakan misalkan kelompok 1 itu memaparkan hasil diskusinya, hasil analisis problem masalahnya tadi. Kelompok 2, 3 sama 4 nanti bisa mendengarkan, bisa menganalisis. Jika kelompok 1 itu kurang tepat dalam menjawab, kalian bisa membenarkan. Atau semisal dia sudah tepat masih kurang, kalian bisa menambahkan seperti itu ya. Berikut juga nanti kelompok 2 ketika tampil, kelompok 1 sama juga sama, silakan didengarkan, kemudian kalian bisa membenarkan atau menganalisis gitu. Bisa dipahami? Oke. Kira-kira silakan untuk kelompok 1, Yugo untuk ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi temannya. Oke, kita mulai ya paparan hasil diskusi kalian. Nah, nanti sebelum dipaparkan tadi silakan diingat nanti kelompok ini yang memaparkan kelompok 1 berarti kelompok 2, 3 siap menambahkan. Jangan ragu-ragu kalau semisal kalau diskusinya itu misalkan kurang tepat, kalian bisa membenarkan. Kalau misalkan masih kurang, kalian bisa menambahkan. Bisa dipahami? Oke. Di kelompok 1 tadi diminta untuk apa, Mas Yugo? Ya. Itu. Yang pertama diminta menganalisis apa saja peluang atau bahaya kerja ketika menggunakan komputer. Hasil dari diskusi kelompok 1? Ya, 2.
Oke, itu untuk tadi ya peluang bahaya ya. Ada yang menambahkan selain itu tadi ada konsleting, kemudian kebakaran, terus sengatan listrik. Ada yang menambahkan kelompok 2, 3 atau 4. Kira-kira bahaya lagi apa ketika kalian menggunakan komputer tadi? Komputer itu ada yang menambahkan? Silahkan kelompok 4 kira-kira. Komputer itu menimbulkan kalau semua perangkat elektronik itu menimbulkan apa? Radiasi. Nah, radiasi itu berarti bisa ditambahkannya di kelompok 1. Satu bahaya juga. Komputer itu juga tadi dari kelompok 2 dapat menimbulkan radiasi. Ya, radiasi itu kalau kita tidak bisa mengendalikan itu bisa berbahaya terhadap tubuh kita. Ya, misalkan radiasi, misalkan kalau kalian terlalu dekat dengan monitor itu pasti nanti efeknya di media di mata tadi. Oke, silakan dilanjut Mas yang kedua. Oke, ada yang nambahkan? Sudah lengkap sebetulnya itu ya. Oke, yang ketiga. Jangan sering yang kelima, menggunakan media isolator alat listrik. Memastikan semua jaringan listrik terpasang. Oke, sepertinya sudah detail sekali. Ada yang nambahkan? Tidak ada. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Terima kasih Mas Yudo. Selanjutnya untuk kelompok 2, Vio, silakan ke depan untuk memaparkan. Tadi di kelompok 2, coba kita scroll dulu. Oke. Di kelompok 2 kalian diminta untuk bernalar terkait gambar itu ya. Oke, silakan dibacakan ke narasinya, kemudian hasilnya seperti apa. Ya. Ya, hasil diskusinya. Oke, ada yang menambahkan? Sudah cukup jelas ya? Lanjut, selanjutnya kegiatan UKPD. Ayo berpikir kritis. Di situ kalau tidak salah ada 2 gambar ya. Gambar yang centang warna hijau, kemudian yang merah. Kalian silakan hasil analisis kelompok 2. Gambar kiri sama kanan gitu aja. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 2. Jadi benar ya, tadi yang dianalisis kelompok 2, ini gambar posisi duduk yang benar ketika kalian menggunakan sebuah komputer. Kemudian di sini adalah kondisi
gambar yang tidak sesuai dengan prosedur. Nah, tadi yang dikatakan dari kelompok 4, kemudian 2, ada 1, 3 itu tadi ini ketika kalian tidak sesuai, di situ ada gambar, ada tulang punggung kalian terlalu membungkuk, itu pasti nanti yang akan dirasakan nyeri punggung dan sampai ke leher. Kemudian ketika kalian membungkuk, otomatis kan jarak pandangnya juga terlalu dekat dengan monitor. Nah, itu juga nanti akan menyebabkan radiasi monitor itu pencahayaannya juga bisa mempengaruhi terhadap mata itu, sehingga bisa jadi nanti kalian akan terkena minus atau dan itu tidak bisa kita rasakan mungkin seketika, mungkin bisa 3 sampai 5 tahun ke depannya kalau kalian tidak mengubah posisi penggunaan komputer sesuai dengan yang benar itu. Kemudian posisi kaki di situ juga diperhatikan. Kaki yang benar itu adalah dia yang lurus. Ini ya. Kalau kalian jinjit seperti ini, itu nanti juga akan menyebabkan cedera pada bagian persendian yang ada di pergelangan kaki lah. Makanya di kelompok 3 nanti yang akan presentasi ini akan menganalisis kira-kira apakah meja di komputer kita itu tingginya sudah sesuai, kemudian kursinya apakah sudah ada sandarannya, kemudian layarnya atau jaraknya sudah sesuai atau tepat atau belum. Nah, itu nanti akan dianalisis oleh kelompok 3. Oleh sebab itu silakan kelompok 3 untuk ke depan. Perwakilannya Mas Yusuf, silakan. Silakan Mas Yusuf dari kelompok 3, hasil diskusinya seperti apa? Penggunaan komputer berdasarkan gambar di bawah ini dengan melengkapi poin-poin kosong. Di poin pertama, jarak antara mata dengan monitor komputer yaitu 30 sampai dengan 40 cm. Ya. Poin kedua, posisi lengan di samping badan dengan siku membentuk sudut 90 derajat. Di posisi ketiga, posisi lutut berjajar membentuk sudut 90 derajat. Posisi keempat, posisi kaki sebaiknya menyentuh lantai. Di poin kelima, posisi punggung tegak, tidak miring ke kanan atau ke kiri dan tidak membungkuk. Poin keenam, posisi kepala sejajar dengan monitor. Oke, lanjut. Selanjutnya di kegiatan KPD, silakan berargumen. Nah, ini tadi untuk menganalisis lab komputer. Silakan hasilnya. Sesuai gimana di kondisi di lab kita? Oke, bagus. Terus lanjut. Ya. Oke, berarti disimpulkan bahwa ruang komputer kita sesuai denah lokasinya itu memang sudah tepat, terhindar dari tadi yang mungkin tempat penampungan air, kemudian tadi pengolahan zat kimia, terus ada lagi apa tadi? Tempat yang menimbulkan getaran gitu. Kenapa kok ruang komputer itu harus terhindar dari tempat-tempat itu tadi? Karena ketika misalkan contoh, tempat lab komputer kita itu atasnya ada penampungan air. Kalau semisal bangunannya itu nanti kurang bagus betonnya, otomatis kan airnya merembas. Kalau mungkin netes ke dalam lab, itu juga akan menimbulkan suatu resiko. Makanya kenapa di situ sebuah lab komputer yang baik itu adalah yang menghindari tempat-tempat yang sudah disebutkan dari kelompok 3. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Selanjutnya. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk. Makasih Mas Yusuf. Jadi yang
yang tidak sesuai di komputer kita. Jadi dalam komputer kita itu masih ketika ada suara-suara dari luar itu masih masuk itu, sehingga harusnya sesuai SOP itu memang tidak boleh masuk. Kemudian saya tambahkan tadi mungkin lab komputer kita itu ketika masih berdebu dan sebagainya harusnya memang harus kedap suara semuanya gitu. Gitu. Kemudian ada yang mau nambahkan, kira-kira ada poin yang belum bisa dianalisis dari kelompok 3. Ruang komputer yang baik itu bagaimana? Di lab komputer kita. Oke, dingin, benar. Jadi kalau kalian di dalam ruang kedap suara, kalau nggak dingin, AC-nya mati, pasti kalian akan tidak fokus untuk melakukan kegiatan lab di lab komputer seperti itu kan. Itu yang paling utama. Kalau dingin pasti kalian akan nyaman. Oke, terima kasih dari kelompok keempat tadi menambahkan. Selanjutnya silahkan kelompok 4 untuk menyimpulkan dari tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah didiskusikan. Sekarang kelompok 4 menyimpulkan hasil dari yang didiskusikan oleh kelompok 1, 2, 3. Silahkan Mas Adil ke depan. Silakan, oke. Langsung saja. Kesimpulannya bagaimana? Pertama, kemudian yang kedua, harus listrik, jika menggunakan listrik. itu terakhir. Menyentuh Betul. Berarti untuk oke, lanjut kita memampung hasil semua diskusinya. Jadi nanti selanjutnya Pak Alta punya permainan, kita tebak gambar supaya nanti habis ini kita ada kegiatan evaluasi. Kalian saya minta untuk mengerjakan soal by online. Kita lihat hasil diskusi hari ini apakah kalian bisa memahami dengan benar, nanti secara otomatis hasil nilainya akan keluar seperti itu ya. Nah, sebelum masuk ke tahap kita kegiatan evaluasi, kita supaya untuk fokus, silahkan perhatikan gambar yang ada di monitor layar depan. Oke, di sini kita akan belajar untuk melatih fokus kalian untuk tebak gambar. Silahkan bisa dilihat. Di situ ada berapa jumlah hewannya? Coba kita lihat. Ada berapa? 6, 8, 10, ada lagi? Puru dari mana kira-kira? Ada ikan hiu juga di situ.
Oke, ya coba kita lihat ya. Yang ada 12 oke, kita cek dulu. Coba kita lihat. Tadi ada yang bilang berapa? Terakhir mentok 12 ya. Ada yang lebih 12? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Coba yang pertama. Dari mana dulu? Dari bawah. Mana? Mulut dulu. Ini. Mana? Buayanya mana? Oke, ini ya 1. Terus. Belalainya apa? Akan hiu. Terus yang ketiga. Mata. Oke, lanjut. Kura-kuranya mana? Ini ya. Oke, 4. Lanjut lagi. Gajah. Oke, gajah sendiri. 5. Terus ekornya ada apa ini? Ular. Oke, berapa? 6. Lanjut. Nyamuknya mana? Oke, ini 7 nyamuk. Terus ada lagi? Keledai 8. Lanjut. Anjing 9. Terus kucing 10. Terus tikus 11. Terus loh, satunya apa? Ada lagi enggak? Habis ya. Apa? Kakinya kakinya semutnya mana coba semutnya? Di bawah kakinya, oh kepites nggak kelihatan ya. Jadi intinya di sini itu ini adalah kita main psikologi. Jadi kalau kalian itu hanya melihat yang ini, yang bentuk nyata saja, berarti psikologi kalian itu biasanya kalian hanya fokus pada beberapa hal saja, tidak bisa memperhatikan yang lain. Kalau sampai kalian bisa menganalisis semua ini, berarti tingkat kepekaan kalian banget gitu. Ketika kalian di lingkungan sosial, berarti kalau teman kalian lagi apa, susah, senang, itu pasti kalian bisa menilai gitu. Oke, lanjut di gambar selanjutnya. Oke, ini gambar apa toh? Kelinci, kelincinya dari tapi apa kelinci di situ? Hah? Yang sana bebek. Oke, ya. Kalau kalian lihatnya itu vertikal, gini, itu pasti yang kelihatan adalah kelinci. Tapi kalau kalian itu lihatnya dari atas horizontal, itu pasti ini jadinya paruh bebek. Oke, lanjut selanjutnya ini. Coba ada berapa hewan lagi di situ? Enam, 7 jumlah hewan loh ya, bukan jenisnya loh ya. Ada 7. 7 apa 8? Apa 6? Masih ada yang 6. Coba yang 6 coba cari lagi. Tujuh. Oke, kita lihat. Yang pertama. Yang apa? Oh, ekor sini. Oke. A, 1 terus. Atas. Mana ini? Oke, 2 terus. Yang besar 3 terus. Bawahnya 4. Ada lagi 5. Ini apa tadi? 5 ya ini. 5, 6. Ini 7 ada. Dari sisi mana kira-kira? Nggak ada ya. Oke, cukup 7. Selanjutnya yang terakhir. Apa ini, gambar apa? Kelinci. Ada yang melihat selain kelinci? Apa? Paruh burung. Itu ya.
Kalau kalian lihat dari sini, itu pasti ini kelinci. Kalau kalian lihat dari sisi sini, itu berarti burung. Artinya apa? Di dalam ice breaking ini, itu nilai-nilai yang bisa kalian ambil bahwa kalian itu ketika menilai seseorang jangan dilihat dari satu sudut sisi saja. Lihat sisi-sisi yang lain. Mungkin itu terus terakhir, masih ada satu. Gambar apa ini? Monyet. Gambar, sebentar. Saya tak cari penghapus dulu. Ada yang selain gambar monyet? Bedanya kukang sama monyet apa coba? Kalau kukang itu, oke. Ada yang mendebat selain kukang? Ada loh itu satu hewan lagi. Mana loh orang utannya? Ularnya mana? Oke. Coba kalian bisa lihat macan dari gambar ini. Kalau kalian nggak bisa, coba mana? Ada yang bisa lihat gambar macan dari gambar ini yang kanan. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain nggak bisa. Oke. Yang bisa melihat gambar apa nih? Monyet, angkat tangan. Oke, monyet semuanya. Nah, beneran nggak ada yang tahu. Coba ke depan yang bisa lihat gambar macan tadi gambarkan di situ. Polanya yang mana? Maju. Oke, silakan. Nanti nggak apa-apa. Ini loh macannya juga. Oke, saya lihat geraknya. Oke. Ya. Sudah paham? Oke, itu. Cukup ice breaking-nya untuk mengatur fokus kalian. Lanjut dulu karena masih ada waktunya untuk ice breaking-nya. Jadi masih ada beberapa gambar. Coba kalau kalian lihat gambar itu, ada berapa sketsa wajah? Bentar, saya hapus dulu. Ada 9 itu mana coba? Ya. Oke, kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. 6 mana? Ini. 6. Terus. 7. 8. Oh ya, 9. Terus. 10 mana? Ini. Kok bisa tahu? Oke, 10 sini. Sini mana tahu yang sini? Ini udah. Ini udah. Ini sudah. Udah. Oke, kurang lebih ada 10 ya kayaknya. Untuk evaluasi selanjutnya kita mengerjakan TTS. Saya bagikan, silahkan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Per kelompok.
Saya kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan TTS-nya ya. Saya punya ice breaking yang tebak warna kemarin loh, bisa dipakai. Ah, di ice breaking pernah jenengan. Ya. Apa nanti pasti kalau semisal ditanya kok di RBW nggak ada. Oh iya Bu, lupa. Saya gede. Itu kalau gambar juga ada sih, saya masih ada stoknya di bawah. TTS-nya itu masih berhubungan dengan materi pengendalian. Coba kalian hubungan dengan tadi yang sudah yang diskusikan. 2 menit lagi. Sudah, oke, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 4 sama kelompok. Nah, oke, yang kelompok 1 dicek lagi ya, sudah terus ready semua. Oke, tinggalin kelompok 4. Iya loh, bisa. Di datanya jangan lupa diisi nama anggota. Absennya tidak usah.
Oke, selanjutnya kita bahas bareng-bareng aja. Sudah selesai semuanya ya? Oke, kita bahas pertanyaan yang mendatar dulu. Mendatar itu berarti yang di blok. Pertama, hal yang ditimbulkan dari suatu tindakan peristiwa disebut nomor 1 mendatar. Mana ini? Ini ya. Dampak. Terus lanjut. 2 mendatar juga benda yang dapat mengaliri arus listrik. 2 kabel. Oke, lanjut. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan pada ruang komputer. 3, cahaya. Terus selanjutnya, jika sudah lelah melihat komputer, maka Anda harus 4, istirahat. Sekarang yang menurun. Suatu yang mengancam lingkungan disebut nih ya, bahaya. Aliran listrik dapat menyebabkan luka bakar. Mana bakarnya? 2 menurun. Oh ini nih. Bakar. Lanjut. 3 menurun. Mesin pendingin AC. Terus posisi meja pada tempat duduk harus sejajar. 4. Sejajar. Oke. Posisi kaki harus menyentuh lantai. Sorry. Oh ini. Lantai. Oke. Lanjut. Apa Anda merasakan pegel pada leher? Ini. Leher. 7. Nyeri pada otot. Terus monitor komputer harus diletakkan di atas. Oke. Meja. Oke, beri aplaus untuk kalian semuanya sudah menyelesaikan teka-tekinya. Oke, itu ya tadi terkait dengan bahaya pengendalian risiko, kemudian bahaya ketika di bidang PPLG. Selanjutnya kita masuk sesi evaluasi hasil pembelajaran hari ini. Silahkan untuk Oke, sudah paham ya teka-tekinya tadi? Kalau sudah, sekarang kita masuk ke bagian evaluasi hasil pembelajaran. Pak Okta akan melakukan asesmen penilaian kepada kalian semuanya. Silahkan dibuka grupnya. Pak Okta sudah mengirim link soal-soal yang ada di situ. Yang di Google Form. Yang di atasnya bahan ajar dibuka. Silahkan yang pertama isikan terkait dengan nama kalian. Yang di Google Form. Kalau sudah, silakan lanjut bisa mengerjakan soalnya. Silakan dibaca karena di situ soalnya banyak literasinya, jadi kalian harus membaca dulu, kemudian memilih terkait dengan jawaban yang tepat.
Silakan saya hitung 10 mundur segera diselesaikan. 10, 9, 8, 7, 6. Di situ kalau sudah kalian akhiri akan dapat nilainya plus jawabannya benar akan tampil. Jadi kalian salahnya di mana itu nanti bisa kalian lihat, kalian evaluasi, nanti bisa dikerjakan lagi. Saya mau tanya Yaskia, mana? Dapat berapa? Belum selesai, udah dikirim? Di next nggak ada lihat skornya. Oke, nanti biar Pak Okta dilihat di komputer. Juna, belum muncul. Pristi, Yugo, dapat berapa? Ada yang sudah muncul? Sudah? Oke, dapat 90. Namanya siapa? Wisnu, Mas Wisnu dapat 90. Coba yang lain, sampai kelihat skornya. Berapa? 70. Muhammad Azam ya 70 ya. Muhammad Azam. Oke. Ada yang dapat 100?
Kalau sudah selesai dia dapat kuncinya nanti di situ. Oke, itu ya evaluasinya. Silahkan nanti kita lanjut lagi. Pak Okta akan melihat skornya nanti di komputer Pak Okta. Tadi untuk evaluasinya sudah kalian kerjakan. Oke. Itu evaluasi dari kegiatan pembelajaran hari ini yang kalian pakai di Google Form, ya. Yang belum sampai 70 nanti silakan dikerjakan lagi, kemudian dibahas lagi, itu bisa dikerjakan lebih dari satu. Ya, jadi nanti kalian akan tahu kesalahannya di mana, seperti itu. Itu tadi untuk evaluasinya. Sebelum Pak Okta tutup untuk pembelajaran hari ini, kita simpulkan dulu. Pembelajaran hari ini itu kita belajar terkait apa? Bahaya menggunakan komputer yang tidak sesuai prosedur. Kira-kira bahayanya apa aja? Korsleting listrik, terus apa? Radiasi. Ada lagi? Sakit mata, terus stres, sakit punggung, ada lagi. Oke, itu ya. Jadi itu kemudian tadi terkait pengendaliannya kalian sudah paham toh? Begitu untuk pembelajaran hari ini, semoga itu di dalam pembelajaran ini nanti hikmahnya apa? Kalian bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ketika kalian praktek coding, kemudian kalian praktek di komputer yang saya pakai sistem blok, itu bisa terhindar dari bahaya-bahaya yang ada. Itu mungkin. Selanjutnya Pak Okta ingin merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Oke, seru terus? Menyenangkan, aktif nggak kalian jadinya? Oke, sangat aktif ya tadi. Ya, harapannya nanti ke depannya kalian tetap aktif. Pak Okta apresiasi kalian sudah aktif. Pak Okta ucapkan terima kasih. Sehingga pada pembelajaran ini kalian semua bisa menganalisis, bisa berargumen, kemudian bisa berkomunikasi terkait dengan pengendalian risiko dan bagaimana mendeteksi bahaya-bahaya di dalam bidang PPLG. Itu kemudian mari kita tutup. Sebelum berdoa, Pak Okta memberitahukan besok untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian Pak Okta akan membuat lembar observasi, kemudian kalian bisa untuk mencetak dulu. Jadi kita nanti selanjutnya akan melakukan observasi terkait dengan masih di dalam bidang PPLG. Bisa dipahami? Nanti formatnya akan Pak Okta kirim di grup WA kelas. Itu mungkin pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan gantian untuk Mas Azam memimpin doa. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Pak Okta akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.